Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channelnya Autism Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah, kasam. Doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman-teman kaisam yang di rumah sakit, ayo diminum obatnya, sehat-sehat ya Allah. Angkatlah semua sakit. Teman-teman kayatisam yang ada di rumah sakit, yang ada di penjara juga ya Allah, semoga kasusnya segera selesai. Teman-teman kaisam yang surrender juga semoga diberikan kemudahannya dalam pemulangannya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah dari kasusnya Nurjannah banyak teman-teman kita yang OS pada surrender ya. Terima kasih ya, terserah buat kalian yang menganggap konten-konten gak jadi masalah. Yang penting 1, 2 orang, 3 orang yang terketuk hatinya untuk pulang, itu adalah tujuan sebenarnya Kaisa membuat video ya. Kita hari ini membahas tentang teman kita, salah satu kisah teman kita ini ya, supaya kita berhati-hati yang mungkin punya gejala yang sama ya cuy ya. Ini untuk berhati-hati untuk segera memeriksakan. Apalagi kalian di Hong Kong, periksa di rumah sakit pemerintah selama kalian ada ID. Ini murah ya cuy ya. Cepat kontrol ya, jangan sampai terjadi seperti pekerja migran ini. Jadi si pekerja migran ini namanya Mbak Eci ya cuy ya, asalnya Indramayu. Kemarin itu Kayatisam menemukan Mbak Eci itu dikarenakan Mbak Eci butuh sandal jepit untuk ke WC. Awalnya ya, pertemuan Kayatisam dengan Mbak Eci ya. Jadi si pekerja migran ini baru selesai dioperasi kepalanya. Ini dikarenakan adanya tumor otak cuy. Disclaimer dulu, majikan dan agensinya ini oke ya, good ya. Otomatis good lah, Mbak Eci kan udah di rumah sakit, udah dioperasi, otomatis disupport lah sama agennya. Nah, agennya juga menyarankan untuk setelah nanti sudah boleh izin terbang, pulang aja di rumah ya kan. Jadi cuy, si pekerja migran ini datanglah ke Hong Kong setelah udah beberapa tahun dia pernah bekerja di Hong Kong, dan dia juga pengen balik lagi ke Hong Kong nih cuy. Saat dia sudah 2 minggu nih di rumah majikan, dia ini pingsan di rumah majikan. Loh kok bisa pingsan Kaisam? Iya, tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba pingsan cuy. Nah dibawalah ke rumah sakit dan ternyata ditemukan tumor di otaknya cuy. Nah ini kan untuk menghambat pertumbuhan tumor di otak, ya kan? Tumor ini kan adalah semakin tumbuhnya jaringan gitu cuy, semakin jaringannya itu tumbuh, ya kan, di tempurung otak ini, adanya di tempurung otak, ya makanya dinamakan tumor otak. Nah, tindakan kebijakan rumah sakit Hong Kong ini menyuruh banyak untuk melakukan operasi pembelahan ya di tumor otak ini. Alhamdulillah sudah, dan kemarin itu membutuhkan sandal untuk ke WC. Kayatisam, ada mbak yang baru dioperasi minta sandal jepit, boleh nggak? Oh siap ya kan, generasi 1, 2, 3 pasukannya banyak tersebar ya kan. Wah, kita berbuat baik itu harus semangat ya cuy ya kan, siapa lagi kalau bukan kita ya kan. Walaupun agensinya baik apa ya, tapi namanya juga pengen butuh ya cuy ya. Alhamdulillah tuh pas itu ada teman Kaisam yang bisa mewakili Kaisam ke sana. Yakin nih cuma sandal jepit aja? Iya yakin Kaisam, nggak mau makanan lain? Enggak Kaisam, kata susternya cuy, masih belum boleh makan apapun ya dari luar. Jadi kalian jangan kasih apapun dulu, tanyakan dulu nih kepada si pasien. Pasien, kamu boleh makan apa? Jangan kita asal ngasih bakso, pasien pengen makan bakso kita kasih bakso gitu kan. Nah ini nanti kalian dimarahin sama susternya ya. Kadang-kadang teman kita tuh kalau di rumah sakit tuh, Kaisam bisa nggak beli bakso yang pedes loh. Kalian itu ya wajar aja sih cuy ya, namanya juga makan bubur aja ya nggak sih. Aduh ya pengen bakso, pengen pedes-pedes Kaisam. Tapi kita juga harus tahu ya, teman kita lagi sakit ya, nanti dimanjakannya. Nanti ya makan baksonya kalau kamu udah keluar dari rumah sakit. Sekarang mah makan bubur aja dulu, beli roti aja deh ya. Nah ya jangan dimanjain terus ya kan. Kayak itu sama manjain terus, iya. Kemarin minta ikan yang pedas, Kaisam beliin ikan yang pedas. Sekarang mah nggak mau ah, takut Kaisam sama suster nanti dimarahin. Aduh. Jadi si pekerja migran ini cuma mintanya sandal jepit ya kan. Alhamdulillahnya pertolongan Allah itu gampang ya. Akhirnya si temannya Kaisam itu bisa ke sana di rumah sakit Prince of Wales ya. Jadi buat kalian yang mau jenguk Mbak Eci yang dari Indramayu ini tumor otak ya, silakan hubungi Kaisam, nanti Kaisam kasih nomor ruangannya pribadi ya. Soalnya kalau di woro-woro di video nih kalian tuh pada nyerang ke sana, nanti susternya kelabakan, ini banyak banget yang nengok katanya.
Putih pasukannya Yatisam ini bikin penuh rumah sakit, Masya Allah. Jangan lupa tuh minta doanya orang yang lagi sakit, diijabah cuy, kata Pak Ustadz mah kayak gitu. Kitanya dapat pahala gitu kan, kitanya dapat doa yang baik, kitanya juga bisa mendoakan teman kita. Mantap kan? Wis mantap. Terus teman Kak Isam ini nanya, Mbak Eci kenapa kok bisa tumor otak? Jadi Mbak Eci ini cuy, sewaktu di Indonesia, ya kan? Sewaktu di Indonesia nih sebenarnya gejalanya itu sudah ada. Dia ini sering pusing cuy, sering pusing. Ya dikirainya pusing biasa aja, migrain, namanya juga penyakit umum gitu ya cuy ya. Minum bodrek selesai gitu kan. Nah, tidak dirasa. Akhirnya karena dia ini merasa kok saya sering sakit ya, akhirnya di-scan lah cuy di rumah sakit pemerintah di Indonesia pakai BPJS. Ini nggak boleh yang ngejudge BPJS ya. Ya mungkin saja waktu itu belum terdetek penyakitnya. Ya kan namanya tumor kan perkembangannya kan semakin hari kan semakin terlihat ya. Jadi jangan salahkan rumah sakit Indonesia. Kita sudah ikhtiar cuy. Ya mungkin saja rezeki Mbak Eci-nya kelihatannya di Hong Kong gitu kan. Oh, kalian itu pasti deterjen itu. Wah, dasar rumah sakit plus 62. Enggak gitu juga. Ya, makanya kita termotivasi supaya kita bikin rumah sakit di Indonesia ya kan. Amin. Akhirnya di Indonesia pakai BPJS ini nggak kedetek cuy katanya. Nggak ada penyakitnya. Akhirnya si Mbak Eci ini karena pengen kerja lagi, cari PT cuy. Berangkatlah dia, masih punya rezeki diterima di majikan ini. Sesampainya di Hong Kong 2 minggu kerja, dia ini yang dirasakan nggak kuat berdiri. Kalau berdiri ini pingsan, kalau berdiri ini pingsan. Sedangkan kita makan aja di Hong Kong berdiri ya nggak. Akhirnya dibawalah majikan ini ke rumah sakit. Loh kenapa cece saya kalau berdiri pingsan, kalau berdiri pingsan gitu kan. Akhirnya terdetek ya kan. Pasti dokter ini pingsan-pingsan aja berarti ada saraf nih, otak atau apapun gitu kan. Diperiksa di CT scan, akhirnya keluarlah yang membangunkan. Akhirnya Mbak Eci ini didiagnosa tumor otak, di mana dokter ini menyarankan untuk melakukan operasi. Awas ya cuy ya, tumor otak ini bisa sampai bisa menyebabkan orang tidak sadar diri loh. Karena pertumbuhan jaringan yang cepat ya. Ini yang mengganggu otak. Ini ada beberapa faktor. Kalau misalkan tumornya itu di dekat mata, maka matanya itu ngeblur. Kalau misalkan tumor ini dekat dengan saraf bicaranya ini agak cadel gitu cuy. Nah ini kan, makanya buat kalian yang sering sakit kepala, apa vertigo begitu ya? Katanya sih cuy, kata dokter yang ada di handphone kayak Tisam baca tuh, kalau tumor otak tuh dia ini apa namanya, pusing pokoknya pusing. Terus kalau misalkan tidak segera diatasi bisa menyebabkan tidak sadar diri. Ya kan, yang tiba-tiba koma gitu cuy. Ya mungkin ada sarafnya tuh di otak. Alhamdulillahnya Mbak Eci ini sudah dilakukan tindakan operasi dan alhamdulillahnya sudah sadar dan sudah bisa ngobrol. Dia ini merasa bahwa nanti siapa yang bayar rumah sakit? Sedih ya, nggak usah khawatir Mbak. Ya buat kalian nih ya yang walaupun di sini baru 2 minggu nggak jadi masalah karena kalian punya visa, kalian punya ID, jadi kalian bisa ditangani oleh rumah sakit ini ya, nggak usah khawatir. Udah itu mah urusan majikan. Yang penting sembuh aja dulu, oke? Buat kalian yang sakit-sakit nggak usah ngedown ya. Ada yang bayar rumah sakit kalian, nggak usah khawatir. Nah, termasuknya Mbak Eci ini tipikal nanti siapa yang bayar rumah sakit gitu kan. Terus gimana saya, ya kan terlalu banyak mikir. Jadi kita harus mensupport nih mbaknya harus sembuh ya. Nah itu gejalanya itu cuy ya. Gejalanya itu cuy, nggak kuat berdiri, pingsan gitu. Terus sakit kepala lah pokoknya ya. Inilah adalah ujian hidup ya cuy ya. Pokoknya intinya yang punya gejala-gejala yang sering sakit-sakit kayak gitu ya kalian harus segera berobat deh, jangan sampai kayak Mbak Eci ya. Mbak Eci ini dengan background 3 anak cuy, suaminya masih ada, dia juga bekerja keras untuk keluarganya, hanya saja ujian Allah mentok di Mbak Eci harus diuji dengan sakit. Kita doakan kesembuhan Mbak Eci, semoga Allah angkat sakitnya dan proses penyembuhannya dengan cepat ya. Tadi Mbak Eci tuh ngomong kalau matanya itu agak burem gitu, berarti ini diagnosanya tumornya deket mata ya cuy, saraf mata. Ya dari Mbak Eci ini kita belajar untuk menjaga kesehatan ya, yang mungkin yang migran, yang sering sakit-sakitan kepalanya segera berobat.
ya nanti dokter akan melakukan penanganan, jangan sampai serius kayak gini. Karena tiba-tiba di Hong Kong ini penyakit ketahuan ya cuy ya. Apakah saking canggihnya rumah sakit ya cuy ya. Di Indonesia nggak kedetek gitu kan. Di Indonesia mah paling kena santet ini, kena santet, ada yang sirik, ada yang apa gitu kan. Tahu-taunya kita bermasalah di otak kita. Ada nggak sih yang punya pengalaman atau punya sakit sama tumor otak? Bagaimana kalian bisa survive di majikan ini? Apakah majikan masih mau menerima? Dan bagaimana cara kalian itu bertahan dengan sakit yang ada di otaknya? Coba sharing untuk teman-teman kita yang mungkin pengen tahu banyak tentang tumor otak ini ya cuy ya. Kan komentar yang mungkin punya sakit yang sama kayak Mbak Eci ya kan? Bagaimana cara kalian itu untuk bertahan bekerja di rumah majikan? Apakah kalian masih bekerja di rumah majikan? Nah ini kedepannya Mbak Eci ini setelah sembuh ya, dia ini akan pulang ke Indonesia. Ya mau gimana, keluarga harus menerima dengan konsekuensi yang ada. Gak usah pikiran potongan PT dan lain-lain karena kita sakit ya cuy ya. Ya kan, ya siapa yang mau sakit, ya nggak sih? Ya ini berarti kesalahannya adalah di PT, di mana medical check up ini hanya kelihatan dari depan aja, sel apa namanya darah sama nggak hamil aja udah bisa terbang gitu. Ternyata ada penyakit terselubung. Ini sebenarnya PR juga ya untuk PT dan perekrutan tenaga kerja, bahwa medical check up ini adalah yang utama gitu kan. Jadi majikan itu kasihan juga kalau misalkan kayak gini kan kelolosan gitu, ngerti nggak sih? Sedangkan kan biaya pemrosesan kita mahal. Bener nggak? Kalau PT memberikan beban pembiayaan yang mahal, harusnya bisa memberikan kualitas yang baik. Termasuknya salah satunya adalah kesehatan. Nah itu, ini teguran ya agennya. Awas Jen ya, jangan tagih-tagih uang PT ini. Ya kan? Ya salah kalian sendiri. Kenapa nggak dicek dulu dari awal sebelum dia terbang gitu kan? 2 minggu nyalahinya pekerja migran. Kamu sakit kok kesini-sini. Lah, orang dicek up sehat kok, ya nggak? Yang tadi pengakuannya Mbak Eci pakai BPJS aja nggak ada sakitnya. Jadi jangan salahkan pekerja migrannya ya, ini harus terima. Bisnis ya ada kalanya nggak berhasil ya, salah satunya kalian mengirim pekerja migran yang sakit. Jadi jangan tagih uang biaya PT-nya ya. Awas aja nih kalau nagih ke Mbak Eci nih. Nah mungkin itu ya sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, jaga kesehatan semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.